Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Ya, setelah dipukul habis-habisan, entah bagaimana Jin Song bisa bangkit kembali. Akan tetapi saat itu ia sudah tidak ada niat untuk terus melanjutkan pertarungan. Ia bahkan memanggil nama Chung Myun atau naga ilahi Gunung Hua dengan penuh rasa hormat. Dan dengan itu pula juri pun memutuskan jika Chung Myun lah pemenangnya. Di lain sisi, di bangku penonton, Wei Soheng pun bersorak, "Murid Chung Myun, murid Chung Myun!" Dan saat itu alangkah terkejutnya ia karena Chung Myun menatap ke arahnya. Akan tetapi menurutnya itu hanya kebetulan saja karena semua orang menyoraki namanya, jadi tidak mungkin Chung Myun mendengar suaranya. Tapi tentu saja Chung Myun adalah Chung Myun. Pada levelnya saat ini pendengarannya jauh lebih tajam dibandingkan orang lain. Oleh sebab itulah ia langsung sadar dengan suara yang sangat familiar. Oleh sebab itulah ia langsung lompat ke arah penonton. Tentu saja para penonton langsung antusias karena naga ilahi Gunung Hua tepat berada di hadapannya. Tapi tentu saja yang dituju Chung Myun adalah rombongan dari gerbang Hwayong. Ia pun langsung menyapa pimpinan gerbang dan berkata, "Pimpinan gerbang, sudah lama, bagaimana kabarmu? Dan kapan Anda tiba?" Lalu Wei Lisan pun menjawab, "Kami baru saja tiba setelah mendengar kabar jika Gunung Hua ikut serta dalam kompetisi, kami langsung berlari ke Gunung Song. Walaupun kami masih merasa lelah, akan tetapi setelah melihat kemenangan murid Chung Myun, rasa lelah tersebut langsung hilang." Dan ekspresi Chung Myun pun mulai berubah. Ia menatap mata Wei Lisan dan berkata, "Apakah?" Nampaknya Wei Lisan paham maksud Chung Myun, oleh sebab itulah ia berbisik, "Ya, ada 10 botol." Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Chung Myun senang. Ia pun langsung berkata kepada Wei Lisan untuk berpindah ke tempat di mana murid-murid Gunung Hua berada. Walaupun awalnya ia menolak, tapi berkat desakan dan juga ajakan Chung Myun mau tidak mau, Wei Lisan dan para murid dari gerbang Hwayong pun mengikuti Chung Myun dari belakang. Tapi sebelum itu Wei Soheng pun menyapanya, "Murid Chung Myun, kau benar-benar kuat." Dan Chung Myun pun menanggapinya, "Apakah kau melihat pertarunganku?" Wei Soheng pun menjawab, "Ya." Lalu Chung Myun kembali menanggapinya, "Aku tidak kuat, hanya mereka saja yang terlalu lemah." Setelah berbincang sedikit dengan Wei Soheng, akhirnya mereka pun tiba di tempat Gunung Hua berada. Chung Myun pun berkata, "Penatua, penatua, kami memiliki tamu." Pimpinan dari gerbang Hwayong datang berkunjung. Mendengar kata gerbang Hwayong, Baekchun, Jogul, dan juga Yeonjung pun langsung mendekati Wei Lisan dan menyapanya. Tentu saja mereka sudah mengenal satu sama lain berkat insiden penyerangan Sekte Wudang ke gerbang Hwayong. Adapun Chung Myun, ia memanggil penatua Hyun Yong untuk bertemu dengan pimpinan Wei Lisan. Dan setelah mengetahui kedatangan dari gerbang Hwayong, Hyun Yong pun langsung mendekat. Ia pun berkata, "Oh, pimpinan gerbang, sudah lama sekali tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Kami minta maaf, seharusnya kami mampir ke gerbang Hwayong sebelum pergi ke Gunung Song. Tapi nampaknya kami lupa akan hal tersebut." Nah, di sini Wei Lisan nampak bingung dengan sosok penatua yang menyapanya. Ia terlihat sangat muda. Wei Lisan seperti tidak pernah melihatnya. Lalu saat memperkenalkan diri jika ia adalah Hyun Yong, Wei Lisan lebih terkejut lagi. Ia berkata, "Aku hampir tidak mengenali Anda karena terlihat begitu muda." Lalu Hyun Yong pun menanggapinya, "Ya, ada banyak hal baik yang telah terjadi." Mereka berdua pun sedikit berbincang, tapi Wei Lisan menyadari satu hal. Murid-murid Gunung Hua yang ia temui kali ini benar-benar berbeda. Wei Soheng juga bahkan membenarkan hal tersebut. Baru 1 tahun sejak kunjungan terakhir dirinya. Akan tetapi aura yang mereka pancarkan benar-benar berbeda. Hyun Yong pun meminta pimpinan Wei Lisan dan juga para murid agar merasa nyaman. Ia bahkan meminta murid-murid Gunung Hua untuk berdiri dan mempersilahkan murid-murid gerbang Hwayong untuk duduk. Hyun Yong sangat berterima kasih kepada gerbang Hwayong karena saat masa-masa sulit Gunung Hua hanya gerbang Hwayong saja yang mendukungnya. Oleh sebab itulah ia
menganggap gerbang Hwayong seperti anak emas, tapi ia juga tidak melupakan tugasnya. Oleh sebab itulah Hyun Yong berkata, "Maaf sebelumnya, aku belum mengecek sebelum kami pergi ke Gunung Song apakah gerbang Hwayong telah mengirimi uang kepada Gunung Hwa." Dan Wei Lisan pun menjawab, "Ya, kami telah mengirimnya beberapa hari yang lalu." Mendengar jawaban tersebut, Hyun Yong pun kembali tersenyum lebar dan mempersilahkan Wei Lisan untuk duduk dengan santai. Ia juga berkata jika pimpinan sekte berada pada tempat lain, jadi mereka bisa bertemu malam nanti. Beberapa saat kemudian, pertarungan demi pertarungan terus saja berlangsung. Hampir seluruh murid Gunung Hwa memenangkan pertarungannya. Walaupun mereka tidak menang dengan satu pukulan saja, akan tetapi murid-murid dari Gunung Hwa belum ada yang tersingkirkan. Itu bahkan membuat Wei Lisan terkejut. Bagaimana bisa Gunung Hwa bertambah kuat dalam waktu dekat? Ada banyak pertanyaan di kepalanya. Memang benar, ia telah melihat kekuatan Chung Myun dan juga teman-temannya saat mengunjungi gerbang Hwayong. Akan tetapi menurutnya mereka hanyalah para jenius yang biasanya ada di setiap sekte. Ia tidak mengira jika seluruh murid Gunung Hwa sama kuatnya. Selanjutnya ia melihat bagaimana kemenangan cemerlang dari Yeonjong. Walaupun terlihat sulit, tapi itu merupakan pertarungan yang mengagumkan. Dan ada hal lain yang membuat Wei Lisan begitu terkejut, yaitu saat ia melihat Tang Soso memenangkan pertarungan. Padahal ia mendengar jika Tang Soso baru saja masuk Gunung Hwa 6 bulan yang lalu. Bagaimana bisa ia tumbuh begitu cepat? Wei Soheng yang juga menyaksikan pertarungan tersebut bahkan mulai membulatkan tekadnya. Jika Tang Soso yang baru saja masuk 6 bulan bisa sekuat itu, mungkin saja itu berlaku baginya. Wei Soheng bahkan menatap Tang Soso dengan tatapan kagum. Selanjutnya Yui Sul juga baru saja memenangkan pertarungan dan Tang Soso pun mulai menyambutnya dengan ramah. Di lain sisi, Chung Myun terlihat nampak bosan karena pertarungan yang ia lihat tidak ada satupun yang menarik. Lalu ia pun berkata, "Kapan penyisihan ini berakhir?" Dan Baekhyun pun menjawab, "Kita hanya perlu menunggu pertarungan Baeksang nanti. Setelah itu maka penyisihan akan berakhir." Mendengar nama Baeksang, Chung Myun pun sangat yakin jika ia bisa menang dengan mudah. Mengingat selain Chung Myun dan orang-orang yang selalu bersamanya, Baeksang bisa disebut sebagai yang terbaik. Oleh sebab itulah Chung Myun tidak terlalu khawatir. Ia bahkan berkata agar Baeksang menyelesaikan pertarungannya dengan cepat. Lalu Baekhyun pun menanggapinya, "Ya, Baeksang akan bertarung setelah pertarungan ini." Ia pun menatap sosok yang ada di arena pertarungan. Itu adalah Namgong Do-wei, pria bertubuh besar yang menggunakan pedang besar pula. Aura yang dipancarkan sangatlah berbeda dengan orang-orang yang pernah Baekhyun lawan. Intinya ia kuat. Ia bahkan bertanya kepada Chung Myun, apakah Namgong Do-wei bisa dikalahkan dengan mudah? Dan jawabannya adalah tidak. Chung Myun tahu benar bagaimana kemampuan seseorang hanya dengan melihatnya saja, dan Namgong Do-wei berada pada level yang berbeda. Mendengar hal tersebut membuat Baekhyun terkejut. Jarang Chung Myun memuji kemampuan seseorang. Ia pun menatap Namgong Do-wei dan berkata, "Lihat saja, aku pasti akan mengalahkannya nanti." Mendengar perkataan seniornya, Chung Myun pun langsung menanggapinya. "Senior, kau seharusnya lebih berfokus untuk bertarung atau menghadapi Jin Gumryong." Tapi ternyata di sini Baekhyun berkata jika Jin Gumryong bukanlah lawan yang sulit. Mendengar perkataan tersebut, Chung Myun pun langsung menasihatinya, "Senior, kau harus berhati-hati." Tapi sebelum itu, Chung Myun juga bertanya terkait dengan silsilah keluarganya. Jika kakak Baekhyun adalah Jin Gumryong, melihat namanya yaitu Dong Ryong, pasti ada satu kakak lagi yang dimiliki oleh Baekhyun. Dan Baekhyun pun menjawab, "Ya, ada satu kakak lagi di atasku. Akan tetapi melihat kemampuannya, nampaknya ia tidak ikut serta dalam kompetisi ini." Nah, setelah mengetahui hal tersebut, Chung Myun pun kembali menasehati Baekhyun untuk tetap berhati-hati. Jika meremehkan lawannya, mungkin saja Baekhyun bisa
bisa kalah. Dan tentunya ia juga harus mengingat istilah katak dalam tempurung. Melihat kepercayaan Baekjun yang terlalu tinggi, Chung Myun bahkan sempat berniat untuk menghajarnya. Ia bahkan sudah mengeluarkan pedangnya. Tapi sebelum Chung Myun menghajar Baekjun, tiba-tiba bam! Seseorang pun keluar dari arena dan Namgong Doe pun memenangkan pertarungan, yang artinya petarung terakhir dari Gunung Hua yaitu Baeksang akan memulai pertarungan. Pada titik ini, Chung Myun masih yakin jika Baeksang akan memenangkan pertarungan. Tapi saat melihat siapa lawannya, Chung Myun mulai sedikit ragu. Yang menjadi lawan Baeksang adalah murid dari Sekte Shaolin. Sebagai penyelenggara, ada banyak niatan lain yang disembunyikan oleh Sekte Shaolin. Tapi walau demikian, rencana tersebut mulai hancur setelah kemenangan berturut-turut dari Gunung Hua. Mereka tidak memprediksi jika Gunung Hua bisa menjadi sekuat itu. Di sisi lain, Baeksang mulai bersiap untuk melakukan pertarungan. Ia sangat yakin harus memenangkan pertarungan tersebut melihat seluruh murid Gunung Hua telah menang dan menuju babak selanjutnya. Saat pertarungan dimulai, ia pun langsung bergerak dan menggunakan teknik 24 gerakan bunga plum. Ia ingin menunjukkan kekuatannya dan memenangkan pertarungan dengan gemilang. Tapi sebelum teknik tersebut menuju lawannya, Baeksang pun langsung melihat tinju besar di hadapannya dan bam! Baeksang pun keluar arena hanya dengan satu pukulan saja. Melihat hal tersebut, seluruh penonton dibuat terkejut. Begitu juga dengan murid-murid Gunung Hua. Bahkan mata Chung Myun menatap tajam ke arah sosok tersebut. Ia sangat mengenali teknik yang digunakan olehnya, yaitu 100 langkah tinju ilahi, salah satu teknik terbaik dari Sekte Shaolin. Dan dengan kekalahan Baeksang, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.